Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai wilayah, perwilayahan, dan tata ruang. Ini adalah materi geografi kelas 12 semester 1. Nah, pada materi ini kita akan sama-sama belajar apa sih pengertian dari wilayah, pembagian wilayah, terus apa bedanya dengan perwilayahan, terus tata ruang itu apa. Kita akan sama-sama belajar pada video ini. Yang pertama kita akan belajar mengenai konsep wilayah. Apa sih wilayah? Sebenarnya wilayah itu banyak banget pengertiannya, apalagi menurut para ahli itu sangat banyak. Tapi di sini saya hanya mengambil garis besarnya, yaitu menurut Taylor bahwasanya wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari yang lainnya. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bahwasanya wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, dan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan atau aspek fungsional. Jadi kesimpulannya, wilayah adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Ini adalah contoh dari wilayah. Ini adalah wilayah pantai, kemudian sangat berbeda dengan wilayah pegunungan. Wilayah pedesaan akan sangat berbeda dengan wilayah perkotaan. Kemudian kita akan membahas mengenai pembagian wilayah. Yang pertama kita akan membahas mengenai pembagian wilayah berdasarkan kondisi fisiknya. Yang pertama adalah natural region, yaitu wilayah alamiah atau fisik. Penggolongan wilayah didasarkan pada sebagian besar dominasi oleh objek-objek yang bersifat alami, seperti wilayah pertanian dan kehutanan. Kemudian yang kedua adalah single feature region atau wilayah ketampakan tunggal. Maksudnya adalah penggolongan wilayah berdasarkan pada satu ketampakan, seperti penggolongan wilayah berdasarkan vegetasi, hewan atau iklimnya saja. Karena hanya digolongkan berdasarkan satu ketampakan, maka wilayah ini memiliki karakteristik fenomena geosfer yang homogen. Ini adalah contohnya adalah wilayah gajah. Kemudian ini adalah berdasarkan dengan vegetasinya hutan pinus. Dan kemudian ini adalah sabana. Kemudian yang ketiga adalah generic region atau wilayah berdasarkan dengan jenisnya. Nah, penggolongan wilayah berdasarkan jenis atau tema tertentu. Contohnya adalah hutan tropis yang ditonjolkan hanya salah satu jenis flora tertentu di hutan tersebut. Nah, ini adalah peta wilayah hutan hujan tropis. Ini adalah hutan pinus. Kemudian yang keempat adalah specific region atau wilayah spesifik atau khusus. Nah, ini merupakan wilayah yang tergolong berdasarkan aspek spesifik yang dicirikan dengan kondisi geografis yang khas, seperti hubungannya kependudukan secara umum, tata letak, warna kulit, dan ras tertentu. Contohnya adalah wilayah Asia Tenggara, dan ini adalah wilayah benua Eropa. Kemudian yang kelima adalah faktor analisis region, yaitu wilayah analisis faktor, yaitu penentuan wilayah berdasarkan dengan melalui analisis tertentu yang bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif, seperti penentuan wilayah yang cocok untuk tanaman jagung dan tanaman kentang. Jadi harus perlu dianalisis terlebih dahulu. Kemudian kita akan membahas mengenai pembagian wilayah menurut Richardson, Higgins, Cliff, dan Frey. Ini adalah para tokoh. Yang pertama adalah wilayah formal atau uniform region, yaitu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu.
Misalnya, berdasarkan kriteria fisik yaitu didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Nah, misalnya ada pegunungan kapur atau kars, wilayah beriklim dingin, dan wilayah mangrove. Ini adalah wilayah kars atau kapur. Ini adalah wilayah beriklim dingin dan wilayah mangrove. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan kriteria sosial budaya, itu seperti wilayah suku Banjar, suku Asmat, wilayah industri, serta wilayah kesultanan dan wilayah perairan kawah basah. Ini adalah contoh dari wilayah suku Asmat, kemudian wilayah industri, dan wilayah kesultanan Yogyakarta. Kemudian yang kedua yaitu wilayah fungsional atau nodal region. Wilayah ini adalah wilayah banyak diatur oleh beberapa kegiatan dan saling terkait, ditandai dengan adanya interaksi dengan wilayah sekitarnya. Ada beberapa ciri dari wilayah fungsional. Yang pertama adanya arus barang, gagasan, dan manusia. Kemudian punya pusat kegiatan yang berhubungan dengan wilayah sekitar. Kemudian pusat menjadi pusat pertemuan antar arus barang, gagasan, dan manusia secara terorganisasi. Kemudian adanya jaringan jalan tempat berlangsungnya tukar-menukar. Ini ada beberapa contoh dari wilayah fungsional. Sini ada wilayah kota, wilayah industri, wilayah perdagangan, dan wilayah konservasi. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai wilayah vernakuler atau vernacular region. Wilayah vernakuler tidak memiliki batas-batas wilayah yang resmi atau jelas karena terbentuk di atas persepsi atau pemikiran manusia. Meski begitu, wilayah vernakuler tetap dianggap memiliki peran penting dalam identitas budaya. Contoh nih, dari wilayah vernakuler, siapa sih yang nggak tahu Bogor itu adalah kota hujan? Bandung disebut juga dengan kota kembang atau Yogyakarta sebagai kota pelajar. Itu adalah wilayah-wilayah yang tumbuh dalam diri atau pemikiran manusia. Kemudian kita akan membahas mengenai pembagian wilayah menurut Rustiadi. Menurut Rustiadi, wilayah dibagi menjadi 3, yaitu homogen, sistem fungsional, dan perencanaan atau pengelolaan. Di sini yang sudah kita pernah bahas, homogen itu adalah memiliki kesamaan paling dominan, yaitu pembagian berdasarkan jenis tanaman, hewan, iklim, dan lain-lain. Kemudian, sistem fungsional dibagi menjadi 2, yaitu sederhana dan kompleks. Sederhana juga dibagi lagi menjadi 3, yaitu nodal, desa ke kota, budidaya, dan lindung. Kemudian kompleks lagi dibagi menjadi 3, yaitu sistem ekonomi, sistem ekologi, dan sistem sosial politik. Kemudian perencanaan atau pengelolaan dibagi lagi menjadi 2, yaitu wilayah perencanaan khusus, kemudian wilayah administrasi politik, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian kita akan membahas mengenai perwilayahan. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai wilayah, pembagian wilayah, serta pengertian wilayah, kita kemudian akan membahas mengenai perwilayahan. Pengertian perwilayahan, bahwasanya perwilayahan disebut juga dengan regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada beberapa manfaat perwilayahan. Yang pertama yaitu mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala-gejala atau fenomena di permukaan bumi. Yang kedua adalah untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kemudian dapat memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada setiap daerah. Kemudian dapat memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai tata ruang. Pengertian tata ruang.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman, sistem jaringan, prasarana, dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberi contoh peruntukan ruang. Antara lain ini adalah ruang kawasan pemukiman perkotaan, kemudian ada kawasan pemukiman, kawasan pedesaan, kawasan perkotaan. Contoh lainnya ada kawasan tertentu, kawasan prioritas, dan kawasan strategis. Setiap kawasan memiliki tujuan masing-masing. Demikianlah pembelajaran hari ini mengenai wilayah, perwilayahan, dan tata ruang. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih.